Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aksi begal payudara meresahkan warga Klaten Utara. Polisi diminta segera menangkap pelaku. Minyak goreng kemasan minyak kita langka di pasaran. Sejumlah pedagang memanfaatkan kurangnya pasokan dengan menaikkan harga minyak kita. Talut jebol karena longsor menimpa rumah warga di Magelang. Minyak goreng kemasan minyak kita yang diluncurkan pemerintah mulai langka di pasaran di sejumlah daerah Jawa Tengah. Padahal minyak kita diburu warga karena harganya yang lebih murah. Selama beberapa hari terakhir, pedagang di Pasar Puri Baru Kabupaten Pati sulit mendapatkan pasokan minyak goreng kemasan minyak kita. Padahal minyak kita diburu masyarakat karena harganya lebih murah dari harga minyak kemasan merek lain, sekitar Rp14.000 per liter. Para pedagang mengaku tidak mendapat pasokan dari distributor. Minyak kita itu banyak yang cari. Itu langkanya itu sejak kemarin, tapi kadang ya ada, kadang nggak ada. 2 minggu sekali kadang ada. Kelangkaan minyak kita juga terjadi di Pasar Mijen, Kota Semarang. Warga mulai merasa kesulitan menemukan minyak goreng minyak kita. Jikapun ada, harga minyak kita sudah naik Rp2.000 per liter. Dari Rp14.000 kini menjadi Rp16.000 per liter. Pedagang menjual lebih mahal karena pasokan dari distributor tidak lagi dikirim. Nggak ada, belinya tempatnya di luar. Di luar ya Bu? Iya. Ini sudah berapa hari ini nggak di stok? Udah lama, udah 2 bulan. 2 bulan ya Bu? Padahal ini minyak kita ini gimana Bu? Dicari masyarakat atau gimana dengan harga yang murah? Dicari rame. Dulu sehari kan 2 karton. 2 karton ya Bu? Sekarang nggak ada ya, cuma belinya 1. Kalau orangnya datang 2 minggu sekali. Iya. Kalau harga 1 liter minyak kita dijual berapa ini? 16. Seperti di Pati dan Kota Semarang, minyak kita pun langka di Banyumas. Di Pasar Cerme, sejumlah lapak tidak lagi menjual minyak kita karena sudah 2 pekan tidak mendapat pasokan dari distributor. Kalaupun ada, pedagang hanya mendapat sedikit dari jumlah pesanan. Kita pesan 6. Paling dapatnya 2. Memang jarang diantar gitu ya, banyak gitu. Iya, pesenannya minta banyak, tapi dari sonanya juga udah sedikit, katanya jadi dibagi-bagi toh. Minyak kita awalnya diluncurkan pemerintah pada bulan Juli 2022 lalu. Minyak kita didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan harga eceran tertinggi atau HET Rp14.000 per liter. Kehadiran minyak kita awalnya bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng curah dan kemasan yang melambung tinggi pada saat itu. Tim Liputan melaporkan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Pati terus merangkak naik sehingga dikeluhkan warga. Berdasarkan pantauan di Pasar Baru Pati Minggu pagi, kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit, naik dari Rp22.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Cabai hijau naik dari Rp14.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp32.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang. Bawang putih naik dari Rp20.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Bawang merah naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Di tengah kenaikan cabai dan bawang, harga beras tak kunjung turun. Sementara di Semarang, kenaikan harga bawang kian tak terkendali. Di Pasar Ngalian misalnya, bawang merah naik Rp20.000 per kilogram dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Bawang putih naik Rp10.000 per kilogram dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kenaikan harga bawang sudah berlangsung sepekan akibat cuaca buruk sehingga hasil panen petani bawang kurang maksimal. Harga beras yang tak kunjung turun mendorong para siswa di Banyumas berkreasi menghasilkan bahan pangan alternatif, yakni dari tepung singkong. Seperti apa? Berikut liputannya.
Sebanyak 350 siswa dari seluruh SMK dan SMA di Banyumas berlomba memasak mie. Mereka begitu antusias memberikan sentuhan kreatif mereka. Bahan baku mie kali ini menjadi hal yang unik karena tidak biasa. Mie biasanya diolah dari tepung terigu, namun kali ini berbeda, yakni dari tepung singkong. Para peserta diberikan waktu selama 45 menit dari persiapan hingga penyajian mie singkong. Berbagai olahan dihasilkan seperti merebus dan mie goreng. Mie diberikan bahan campuran seperti sayuran, pasta hingga bumbu rempah. Sejumlah peserta mengaku sangat tertantang karena bahan baku kali ini beda dari biasanya. Kamu masak dengan campuran tepung ketela itu pernah nggak? Sebelumnya belum pernah, ini pertama kalinya mie mokau gitu. Oh gitu. Iya, dari tepung singkong. Gimana tadi sensasinya masak dengan mokabi? Deg-degan juga karena baru pertama kalinya lomba memasak kayak gini. Kita lombakan ya, karena mokaf adalah bahan dari singkong ya, yang adalah dihasilkan dari petani-petani di Banyumas ya, untuk supaya bisa lebih dikembangkan lagi. Dan kenapa dengan ini perlombaan memasak bakmi ya, karena bakmi ini merupakan suatu makanan ya yang sudah membudaya tidak lepas sehari-harian oleh masyarakat kita. Pemenang lomba yang menghasilkan kreasi makanan dengan tampilan makanan siap saji yang menarik seperti bersih dan tentu saja harus enak keluar sebagai pemenang. Lomba sekaligus edukasi bagi para siswa akan potensi singkong sebagai pangan alternatif beras. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi peran kalangan pondok pesantren dalam pengembangan UMKM berbasis santri sebagai upaya membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Para santri pondok pesantren Fadul Fadlan di daerah Mijen Semarang memamerkan sejumlah hasil karya mereka pada acara Halaka Pengasuh Pondok Pesantren dan Pengajian Akbar Mar'ah Soleha. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan pengarahan sekaligus dorongan kepada para santri agar mulai berani masuk ke ekonomi digital untuk memasarkan hasil karya mereka. Ekonomi digital menjadi peluang bisnis di masa depan sehingga bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Program kami Santri Digital Preneur akan kami hadirkan di pondok pesantren ini untuk membawa digitalisasi agar para UMKM milik santri dan para ibu-ibu ini bisa juga masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Dan pondok pesantren ini insya Allah menjadi satu inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam yang rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan bisa menciptakan santri-santri yang justru menciptakan